Jokowi hentikan sejumlah proyek strategis nasional, justru buktikan beda dengan SBY, ditulis oleh Jevan dari laman siwar.com. Apa yang kami lakukan ini ya juga hanya terobosan buat ada komitmen dari pimpinan nasional, dari menterinya, dan dari juga dukungan dari DPR. PSN betul-betul harus terintegrasi dalam rangka pengembangan sektor unggulan yang sedang dikembangkan oleh daerah, misalnya tol laut. Harus dipastikan bahwa program ini benar-benar bisa menurunkan biaya logistik, berdampak pada turunnya harga-harga bahan-bahan pokok yang dibutuhkan rakyat, terutama di daerah-daerah kepulauan. Tetap mendorong penyelesaian proyek-proyek strategis nasional. Kalau tadi Gibran sudah sampaikan sekitar 81 proyek yang sudah selesai, tapi kalau kita hitung yang sudah selesai dengan yang sedang dikonstruksi, itu totalnya itu 84% dari total 223 proyek itu. Oke. Dan nilai proyek ini kalau kita selesaikan semua, itu mencapai sekitar 3.600 triliun. Sehingga cukup besar dibanding 4.183 triliun tadi. Jadi infrastruktur itu tidak bisa selesai 1-2 tahun. Ada proses penyiapan proyeknya dari kajian, penyiapan tanahnya, dan fisiknya segala macam. Dilansir dari sejumlah situs berita, pemerintah akan menghentikan sejumlah proyek strategis nasional. Hal itu diungkapkan Ketua Tim Pelaksana Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas KPPIP Wahyu Utomo dalam konferensi pers Selasa 26 Juli. Beberapa proyek diantaranya seperti Bendungan Tiro di Aceh, Bandara Bali Utara, hingga proyek kereta api di Kalimantan Utara, dan beberapa proyek lainnya. Apa sih penyebabnya? Alasannya bermacam-macam, seperti Bendungan Tiro di mana masyarakat menolak, hingga beberapa proyek yang jika dihitung-hitung belum akan selesai melewati 2024 atau masa presiden berakhir. Beberapa proyek juga dihentikan karena tidak menunjukkan progres atau kemajuan. Berita ini tentu memancing beberapa respon dari netizen, pengamat, ataupun tentu para haters. Ada yang merasa sedih, bisa jadi masyarakat yang tadinya sudah senang akan ada PSN diselenggarakan di daerahnya. Ada pula yang memanfaatkan kesempatan ini untuk mencibir Jokowi dengan mengatakan bahwa proyeknya gagal dan lain sebagainya. Eits, tapi tunggu dulu. Kita mesti paham dulu lah, justru dihentikannya sejumlah proyek tadi mulai dari sekarang bagus. Karena ini tidak mengulangi kesalahan yang sama pada era SBY ketika proyek nggak jelas terus berlangsung hingga akhirnya mangkrak. Jika mau nakal, bisa saja Jokowi membiarkan para bawahannya seperti di era SBY, yaitu menggelontorkan dana proyek walau belum jelas selesai atau tidak. Ini tentu bisa dimanfaatkan oleh sejumlah oknum untuk mengeruk dana negara sebanyak-banyaknya. Tapi ini sebaliknya, Jokowi justru ketat. Pemerintah tidak akan menghambur-hamburkan dana untuk proyek yang dirasa tidak akan selesai. Berbeda dengan era SBY di mana para pihak kontraktor atau pendukung proyek memanfaatkan aji mumpung hingga masa jabatan benar-benar habis, APBN benar-benar diperah. Ada beberapa proyek yang tidak memenuhi syarat bahwa akan ada konstruksi paling lambat kuartal ketiga. Berapa proyeknya? 14. Ya, jadi tadinya di kuartal 1 2017 kita drop tadi berapa? 15 ya. Sekarang kuartal 1 2018 di drop 14. Oke. Saya minta diperhatikan dampak dari setiap proyek strategis nasional pada peningkatan nilai tambah perekonomian daerah serta dampak pada upaya kemiskinan dan menekan ketimpangan. Untuk itu PSN betul-betul harus terintegrasi. Era Jokowi justru kebalikannya. Bisa dibayangkan betapa nikmatnya presiden mendatang mempunyai dana yang cukup dan utang yang sudah menyusut di era Jokowi. Sebagai informasi, utang luar negeri Indonesia menyusut pada Mei 2022. Dengan demikian, presiden mendatang tidak perlu dipusingkan dengan utang yang menggunung dengan proyek mangkrak yang menjadi beban negara. Lucu memang cara berpikir haters yang selalu mencibir masa periode Jokowi. Padahal periode pertama kemarin, Indonesia mewarisi utang menggunung dari 2 periode masa pemerintahan kelam Demokrat PKS.
Padahal periode kedua Jokowi juga diterpa sejumlah masalah seperti pandemi global COVID yang menghantam tak hanya Indonesia tapi dunia. Belum lagi masalah dari dalam yang dibuat oleh sejumlah oknum kelompok yang mengatasnamakan agama yang selalu mencari-cari keributan hingga munculnya sejumlah teror bersenjata di Papua dan Indonesia Timur. Di tengah situasi seperti itu, 2 periode Jokowi Indonesia masih melaluinya dengan baik, termasuk membebaskan Freeport dari cengkraman Amerika hingga selesainya gelaran Asian Games dan proyek MRT. Indonesia bahkan tidak mengimpor beras sama sekali selama 3 tahun berturut-turut. Sebagai data tambahan hingga Juni 2022, 135 proyek strategis nasional berhasil dituntaskan. Luar biasa. Yakin mau bandingin dengan JIS yang baru launching pagarnya ambruk? Itu juga 1 stadion doang. Akankah AB yang digadang-gadang kombinasi dari 5 presiden menurut pendukungnya itu memang selevel dengan Jokowi? Ataukah ada pilihan lain? Mari tanya kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Sah bukan Bapak Mangkrak, di tangan Jokowi 135 proyek strategis nasional rampung per Juli 2022. Mantap, Gaspol Indonesia maju. Ini sebuah langkah-langkah konkret seperti ini yang diperlukan oleh negara kita. Bukan wacana-wacana, Pak, saya mau bangun, Pak, pabrik petrokimia. Ya silahkan, saya tunggu 5 tahun, bangun 1 aja enggak. Jujur saja, di tangan Presiden Jokowi saat ini, Indonesia benar-benar telah mampu menunjukkan kemampuannya kepada dunia. 7 tahun ini memang sebuah lompatan besar ya, sebuah lompatan besar. Jadi tidak hanya berlari, tapi lompatan besar daripada gap atau kesenjangan konektivitas. Dengan semua bidak-bidak yang sudah dipasang Jokowi untuk tujuan menjadikan Indonesia sebagai raksasa Asia di bidang ekonomi, tidak berlebihan kalau kita menyebutnya gila. Karena baru kali inilah kita mendapat seorang presiden yang merevolusi model ekonomi kita supaya bisa menjadi nomor 1 di antara para kompetitornya. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Kemenko Perekonomian Republik Indonesia menyampaikan pencapaian Proyek Strategis Nasional atau PSN semester 1 2022. Acara ini diselenggarakan di Gedung Ali Wardana, Jakarta Pusat, Selasa 26 Juli 2022. Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian Wahyu Utomo mengatakan, ada 7 proyek yang terselesaikan dalam semester 1 2022. Proyek tersebut terdiri dari 3 proyek kawasan, 1 proyek pelabuhan, 1 jalur transmisi, 1 proyek EV energy, dan 1 proyek lintas batas negara atau PLBN. Ketujuh proyek PSN yang telah diselesaikan hingga Juni nilainya mencapai 138,1 triliun rupiah. Secara rinci proyek ini meliputi kawasan industri Tanjung Enim, kawasan industri Terpadu Batang, terminal multipurpose, Labuan Bajo, kawasan industri Weda Bay, Central West Java Transmission Line 500 kV, pengolah sampah menjadi energi listrik PSEL Benowo, serta pos lintas batas negara PLBN Sota Kabupaten Merauke. Sementara itu bila dihitung secara kumulatif sejak 2016 hingga Juni 2022, sudah ada 135 PSN terselesaikan. Total nilai investasi hingga tahun ini mencapai 858 triliun rupiah. Sebagaimana informasi, daftar PSN pertama kali ditetapkan melalui Perpres nomor 3 tahun 2016 dan telah dilakukan revisi sebanyak 4 kali dengan perubahan terakhir melalui Permenko nomor 7 tahun 2021. Pada kesempatan itu Wahyu menyampaikan Kemenko tengah menyiapkan Permenko nomor 7 tahun 2021 sebagai revisi dari Permenkes nomor 7 2021. Namun, Wahyu belum bisa menyampaikan detailnya secara langsung.
Wahyu yang sekaligus menjabat sebagai Ketua Tim Pelaksana KPPIP merinci 20 proyek telah selesai di tahun 2016 dengan nilai 33,3 triliun yang mencakup 7 bandara, 1 jalan tol, 6 bendungan, 1 pelabuhan, serta 4 PLBN. Kemudian pada 2017 terdapat 10 proyek selesai yang terdiri dari 2 jalan tol, 1 jalan akses, 1 bandara, 1 fasilitas gas, 3 PLBN, 1 bendungan, dan 1 saluran irigasi. 2018 pemerintah berhasil menyelesaikan 32 proyek sebesar 207,4 triliun yang meliputi 2 jalur kereta api, 4 bendungan, 1 irigasi, 10 jalan tol, 5 kawasan ekonomi khusus, 1 bandara, 4 kawasan industri, 4 smelter, dan 1 sentra kelautan perikanan. Pembangunan infrastruktur akan terus kita lanjutkan, Infrastruktur yang besar-besar telah kita bangun. Ke depan kita akan lanjutkan dengan lebih cepat. Oke, pembangunan infrastruktur dampaknya bisa dirasakan pada saat pelaksanaannya dan sesudah jadi. Dan menyambungkan infrastruktur besar itu, infrastruktur tersebut seperti jalan tol, kereta api, pelabuhan, dan bandara dengan kawasan-kawasan produksi rakyat. Pada tahun 2019 terdapat 30 proyek rampung dengan nilai 165,3 triliun rupiah, yaitu 4 bandara, 4 bendungan, 9 jalan, 6 kawasan, 2 jalur kereta, 1 pelabuhan, 2 smelter, dan 2 teknologi. Lalu kemudian di 2020 terdapat 12 proyek selesai sebesar 123,1 triliun yang meliputi 1 bandara, 1 jalur kereta, 2 jalan tol, 1 pelabuhan, 1 sistem penyediaan air minum atau SPAM, 3 kawasan industri, serta 3 bendungan. Sementara 2021, 24 proyek berhasil diselesaikan senilai 125,9 triliun yang terdiri dari 6 jalan tol, 1 jalur kereta, 1 kawasan, 1 perumahan, 2 SPAM, 11 bendungan, 1 pelabuhan, dan 1 teknologi. Tak hanya itu saja, dalam catatannya, secara kumulatif dari 2016 hingga semester 1 2022 juga masih ada 27 proyek plus 8 program yang telah beroperasi sebagian, kemudian 91 proyek dalam tahap konstruksi, 13 proyek dalam tahap transaksi, 37 proyek ditambah 2 program dalam tahap penyiapan. Sementara itu, 8 proyek telah dinyatakan keluar dari daftar PSN menjelang semester 2 2022. Ke-8 proyek tersebut adalah proyek Bendungan Tiro Aceh, Kawasan Ekonomi Khusus KEK Tanjung Api-Api, Cikarang Bekasi Laut CBL, Kereta Api Kalimantan Utara, dan Bandara Bali Utara. Wahyu mengungkapkan terdapat perubahan atas daftar PSN yang mengubah 208 proyek dan 10 program menjadi 200 proyek dan 12 program jelang semester 2 2022. Sementara itu menurut Wahyu, kemungkinan ada sekitar 20 proyek lagi yang akan selesai sampai akhir 2022. Bagaimana menurut Anda?